Jadi kalau terjadi suatu malpraktek profesional, karena itu insinyur itu juga profesional, maka ada suatu kewajiban di mana orang bertindak di bawah standar, sehingga menimbulkan damage, kerugian, dan ada hubungan antara bertindak di bawah standar itu dengan damage itu, yaitu causation, hubungan sebab akibat. Dari seluruh proses hukum, apakah itu proses hukum perdata, pidana, administrasi, dan sebagainya, terbukti bahwa tidak ada sesuatu yang di bawah standar. Semua putusan sampai Mahkamah Agung menyatakan bahwa itu suatu national disaster atau bencana alam, natural disaster, bencana alam, mungkin akibat dari pergeseran tanah atau ada suatu mud flow atau bencana lumpur yang gunung berapi lumpur dan sebagainya. Semua ahli yang didatangkan ke Indonesia dari seluruh dunia boleh dikatakan berbeda pendapat. Jadi di bidang hukum itu ada suatu prinsip yang namanya in dubio pro reo. Apabila terjadi keraguan-raguan, ya, tidak ada kesepakatan, agreement of disagreement katakanlah, maka harus dipilih yang paling menguntungkan bagi tersangka. Dan itu dilakukan di bidang hukum. Ya. Dan DPR Pak Batukana itu pernah memberikan rekomendasi, hormatilah keputusan dari bidang hukum. Hormatilah. Jadi hukum menyatakan bahwa tidak ada malpractice, tidak ada perbuatan yang baik on remotely atau with head atau melawan hukum atau melanggar hukum. Ya. Dan semua itu karena apa yang disebut sebagai suatu natural disaster. Dan ini akibatnya apa? Akibatnya keluarlah Perpres 14 2007 dan juga 2012 dimasukkan dalam APBN yang terdampak ditanggung oleh Lapindo, yang tidak terdampak ditanggung oleh pemerintah. Dan semua sudah diuji secara material dan tidak ada masalah. Yang tidak terdampak ditanggung pemerintah ini apa? Yang tidak terdampak apa maksudnya maksud saya? Jadi yang terdampak itu ahli-ahli geologi yang membuat Pak. Yang terdampak langsung karena apa? Nanti diterangkan salah satu dewan. Dan yang tidak terdampak itu tanggungan pemerintah. Dan itu yang ditanggung oleh APBN. Yang diprotes waktu di MK, dan MK memutuskan bahwa itu sudah benar. Bahwa apa yang dilakukan dalam rangka memelihara orang yang membantu orang-orang yang menderita, ya, dan sebagainya itu, dan tidak ada maksud sama sekali untuk meniadakan tanggung jawab dari Lapindo. Yang terdampak itu tetap tanggung jawab Lapindo Berantas ini. Jadi kita jangan bicara yang namanya lumpur, yang bicara tentang Lapindo Berantas, tapi kita bicara dibiasakan lumpur Sidoarjo. Lusi, dan itu ahli-ahli luar negeri juga menyebut persoalan Lusi, lumpur Sidoarjo. Tidak ada nothing to do dengan apa yang disebut sebagai Lapindo dan sebagainya. Itu sudah selesai karena tidak ada perbuatan melawan hukum. Dan Abu Rizal Bakri dan keluarganya itu sebetulnya kalau mau nakal Pak, kalau mau nakal, sudah tidak mau bayar, tidak mau apa-apa, jual beli dan sebagainya, ganti rugi. Secara hukum dia sudah benar sampai Mahkamah Agung. Tapi karena corporate culture-nya yang baik, didorong oleh keluarga, maka ada suatu tekad untuk membantu. Sudah 9 miliar tak, sampai hari ini. Sudah 9 miliar, 9 triliun dan kurang 800. Sudah 9 triliun, itu yang tidak diketahui. Jadi secara hukum tidak ada bermasalah lagi. 9 triliun dikeluarkan oleh Abu Rizal Bakri. Itu harus dihormati. Jadi jangan menghujat. Tapi saya melihat bahwa apa yang dikatakan Pak SBY itu sebagai suatu dorongan yang positif.